Suatu malam, saat laut mulai pasang, Raka, seorang pemuda nelayan miskin namun jujur, menemukan Sari sedang berdiri sendirian di tepi pantai. Sebelum lanjut ke ceritanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Cerita Misteri. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Malam di Samudra Selatan, ombak mengamuk, langit kelam, dan angin laut membawa bisikan kuno dari zaman para leluhur. Di dalam istana megah bawah laut yang berhiaskan mutiara dan terumbu karang bercahaya, duduklah seorang wanita agung dalam balutan kain hijau zamrud. Matanya sendu, menatap tak berkesudahan lautan di luar jendela istananya. Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, tengah gelisah. Ribuan tahun dia memerintah laut dan segala isinya, tapi hatinya kosong. Aku ingin mencintai dan dicintai, seperti manusia. Tapi siapakah yang bisa menerimaku? Bukan sebagai ratu, melainkan sebagai wanita biasa. Sang penasihat laut, seekor naga putih bernama Nagala, mencoba menasihati. Dunia manusia tak semudah yang kau bayangkan, Ratu. Mereka mudah tertipu oleh rupa, tapi sulit mencintai jiwa yang abadi sepertimu. Tapi tekad sang ratu sudah bulat. Ia ingin turun ke daratan, meninggalkan mahkota dan jubah kebesarannya, dan hidup sementara sebagai wanita biasa. Ia ingin mencari pria yang mencintainya, bukan karena kekuatan atau legenda, tetapi karena hati. Dengan mantra kuno, Nyi Roro Kidul naik ke permukaan, muncul di sebuah pantai kecil di desa nelayan yang sederhana. Rambutnya dikuncir sederhana, pakaiannya pun hanya kebaya lusuh berwarna hijau. Ia menyebut dirinya Sari. Di desa itu, ia menumpang tinggal di rumah seorang janda tua yang baik hati, bujirah, dan mulai membantu di warung kecil milik sang janda. Warga desa mulai mengenalnya sebagai gadis pendatang yang sopan dan pandai membantu. Namun kehadirannya juga memancing rasa ingin tahu terutama dari para lelaki muda yang terpesona oleh kecantikannya yang tak biasa. Suatu malam saat laut mulai pasang, Raka, seorang pemuda nelayan miskin namun jujur, menemukan Sari sedang berdiri sendirian di tepi pantai. Kau tak takut berdiri di sana sendirian malam-malam begini? Tidak. Laut adalah tempat yang paling membuatku merasa tenang, jawab Sari, tersenyum tipis. Dari situlah pertemuan mereka dimulai. Raka sering mengantar ikan ke warung bujirah, dan diam-diam mulai menyukai Sari. Ia tak tahu bahwa wanita yang sedang mengaduk sambal di dapur itu adalah Ratu Laut Selatan yang agung. Waktu berlalu, Sari dan Raka menjadi semakin dekat. Mereka tertawa bersama, berbincang di bawah rembulan, dan saling menaruh rasa. Tapi Sari menyimpan rahasia besar. Setiap malam bulan purnama, ia harus kembali ke laut untuk memulihkan kekuatannya. Di sanalah dia kembali mengenakan jubah ratu dan duduk di singgasana karang. Sementara hatinya masih tertambat pada dunia manusia. Suatu hari, desa dilanda bencana. Gelombang tinggi datang tak terduga. Para nelayan menyalahkan kutukan laut. Ada bisik-bisik bahwa pendatang bernama Sari adalah pembawa sial. Saat itulah identitasnya hampir terbongkar. Namun, Raka berdiri membelanya di depan warga desa. Sari bukan pembawa sial. Kalaupun ada yang salah, biar aku yang bertanggung jawab. Tapi jangan menyakiti dia. Sari menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, seorang manusia berdiri melindunginya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Kini waktunya keputusan besar. Apakah ia akan mengungkap jati dirinya kepada Raka, atau kembali ke laut selamanya dan mengubur cinta ini? Dalam pertemuan terakhir mereka di tepi pantai, Sari mengungkapkan semuanya. Namaku bukan Sari. Aku adalah Nyi Roro Kidul. Aku datang bukan untuk menakuti manusia, tapi untuk mencari hati yang tulus. Dan aku menemukannya padamu, Raka. Raka terdiam, tapi kemudian ia tersenyum pahit. Kalau memang kau Ratu Laut, bagaimana mungkin aku, manusia biasa, bisa bersanding denganmu? Sari menatapnya lama, lalu berjalan mundur ke laut.
Karena kau bukan pria biasa. Kau telah mencintaiku tanpa tahu siapa aku. Itulah cinta sejati. Dan dengan itu, Sari menghilang di telan ombak. Desa itu kembali tenang. Raka tetap tinggal. Hidup sederhana seperti biasa. Tapi setiap kali ia berdiri di pantai, memandang ombak biru, ia tahu sang ratu sedang memperhatikannya dari kejauhan. Kadang, cinta tak harus dimiliki, tapi cukup untuk dikenang sebagai anugerah sekali seumur hidup. Sejak kepergian Saryang, kini ia ketahui adalah Nyi Roro Kidul. Raka berubah. Ia tetap menjadi nelayan, tetap tinggal di desa. Namun setiap sore menjelang senja, ia akan berjalan ke tepi pantai. Di sanalah ia berdiri dalam diam, menatap cakrawala laut yang luas, lalu memanggil dengan suara lembut tapi penuh kerinduan. Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, jika kau mendengarku, aku tidak pernah melupakanmu. Beberapa nelayan menganggap Raka sudah gila, ada yang mencibir, ada yang khawatir, tapi Raka tidak peduli. Baginya, cinta yang pernah tumbuh antara dirinya dan sang ratu bukan sekadar mimpi. Ia bahkan menolak lamaran gadis desa yang lain. Hatinya sudah terpaut. Bagaimana aku bisa mencintai orang lain jika hatiku sudah disimpan oleh penguasa laut? Malam demi malam, Raka tetap datang. Kadang ia membawa bunga melati putih, meletakkannya di pasir basah sebagai tanda cintanya yang abadi. Kadang ia bicara sendiri, menceritakan harinya, seolah Sari masih ada di sampingnya. Dan laut seakan mendengar. Ombaknya lembut setiap kali Raka datang, anginnya sejuk, dan burung camar tak pernah lewat tanpa singgah di karang. Pada malam ke-99, sejak kepergian Sari, langit begitu jernih. Bulan purnama menggantung sempurna di atas laut. Raka, seperti biasa, berdiri di sana. Kali ini ia berlutut, menutup mata, lalu berseru, "Nyi Blorong, jika cinta ini hanya sepihak, maka aku akan berhenti. Tapi jika kau juga mencintaiku, beri aku tanda." Angin tiba-tiba berhenti. Ombak laut mendadak tenang seperti kaca. Suara nyanyian lembut terdengar, mengalun dari arah laut. Suara yang sangat dikenal Raka. Dari kabut putih yang naik dari air, sesosok wanita muncul perlahan. Rambutnya panjang, mengenakan kain hijau berkilau. Matanya lembut, namun memancarkan kekuatan dahsyat. Itu Nyi Roro Kidul. "Raka, kau tetap memanggilku, meski aku telah pergi." Raka menatapnya. Dadanya sesak oleh rindu, tapi ia tak berani mendekat. "Karena aku mencintaimu, bukan sebagai ratu, tapi sebagai Sari, wanita yang bersamaku di warung, yang duduk di sampingku di perahu." Nyi Roro Kidul tersenyum, lalu berjalan perlahan ke arah Raka. "Dan aku kembali, bukan sebagai ratu, tapi sebagai wanita yang merindukan lelaki yang memanggil namaku setiap malam." Raka mendekat untuk pertama kalinya sejak kepergiannya. Mereka saling menggenggam tangan. Di bawah cahaya bulan, dua dunia bersatu sesaat. Namun, apakah cinta antara manusia dan makhluk abadi bisa bertahan? Apakah Nyi Roro Kidul akan meninggalkan laut untuk hidup sebagai manusia, ataukah Raka akan dipanggil ke dunia bawah laut selamanya? Selamanya, malam masih dipenuhi cahaya bulan. Ombak laut bergelombang pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan dua insan dari dunia berbeda. Nyi Roro Kidul berdiri di hadapan Raka. Wajahnya lembut, namun matanya menyimpan luka dan keraguan. Ia datang karena cinta. Namun, dunia tempatnya berasal bukan dunia yang mudah ditinggalkan. Raka menggenggam tangannya erat. "Jangan kembali ke laut. Tetaplah bersamaku. Di desa ini, kita bisa hidup sederhana, seperti dulu saat kau menjadi Sari." Nyi Roro Kidul menatap Raka lama. Hatinya terbelah. Di satu sisi, dia adalah ratu penguasa lautan, pelindung pantai selatan, pemilik kekuatan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Di sisi lain, dia hanya seorang wanita yang ingin dicintai seperti manusia biasa. "Kau tak mengerti, Raka. Jika aku tinggalkan lautan, keseimbangan akan terganggu. Laut akan marah. Gelombang bisa melanda daratan. Makhluk laut akan kacau. Aku tak bisa meninggalkannya begitu saja." Raka diam. Tapi
ia tidak menyerah. Kalau laut marah karena kau ingin bahagia, maka biarlah aku yang menanggungnya. Aku akan menjagamu. Meski tanpa istana, tanpa kekuasaan, aku hanya ingin hidup bersamamu. Di dunia nyata, bukan di mimpi. Kata-kata itu menusuk hati sang ratu. Tak ada seorang manusia pun yang pernah memohon padanya dengan ketulusan seperti itu. Biasanya manusia datang untuk meminta kekayaan, ilmu sakti, atau pesugihan. Tapi Raka hanya ingin cintanya. Malam itu, Nyi Roro Kidul pergi kembali ke lautan. Tapi bukan untuk meninggalkan Raka, melainkan untuk berbicara dengan para leluhur laut dan penjaga samudra. Ia memohon izin untuk hidup sebagai manusia. Di hadapan Dewi Samudra tertua, ia berlutut. Aku memohon, biarkan aku hidup di dunia atas, bersama manusia yang mencintaiku dengan tulus. Dewi Samudra terdiam lama, lalu menjawab, kau boleh tinggal di daratan, tapi ada syarat. Kekuatanmu akan tersegel, kau tak bisa lagi kembali ke laut, dan jika Raka menyakitimu, laut akan menelan semuanya. Nyi Roro Kidul menerima syarat itu. Ia siap hidup sebagai wanita, biasa demi cinta. Beberapa hari kemudian, di pagi yang cerah, warga desa dikejutkan oleh kembalinya Sari. Tak ada yang tahu bahwa dia adalah Ratu Samudra. Ia kembali mengenakan kebaya hijau sederhana dan menumpang lagi di rumah Bujirah. Raka berlari mendekatinya di tepi jalan. Mereka berpelukan tanpa kata. Cinta mereka akhirnya bersatu di dunia yang nyata. Mulai saat itu, Sari dan Raka hidup seperti pasangan biasa. Sari membantu di warung, Raka tetap melaut. Mereka tertawa, bekerja, makan bersama warga desa. Dan Sari terlihat bahagia meski tak lagi punya tahta. Namun, jauh di laut, para penjaga samudra masih mengawasi. Karena bila hati manusia berubah, laut pun bisa berubah. Sudah 3 bulan sejak Sari tinggal di desa sebagai manusia biasa. Ia dan Raka hidup sederhana, jauh dari kemewahan, dan tanpa kekuatan gaib yang dulu melindunginya. Di siang hari, Sari membantu memasak di warung Bujirah. Di malam hari, ia dan Raka duduk di serambi, berbagi cerita dan tertawa bersama. Namun, seiring waktu berjalan, bayangan laut mulai muncul kembali dalam mimpinya. Kadang, saat hujan turun dan angin laut berhembus kencang, Sari termenung lama di ambang jendela, menatap ombak dari kejauhan. Apakah laut masih mencariku? Apakah aku mengkhianati lautan yang selama ini kujaga? Sementara itu, Raka pun tak luput dari cobaan. Warga desa mulai bergunjing. Ada yang iri, ada yang sinis. Aneh ya, si Sari itu. Cantik, lembut, tapi kayak bukan orang biasa. Si Raka beruntung. Tapi apa dia bisa bertanggung jawab atas wanita seistimewa itu? Puncaknya, datang seorang wanita dari desa sebelah, Melati, yang sejak dulu menyukai Raka. Ia mulai mendekatinya kembali. Pura-pura hanya ingin membantu. Raka, kau yakin dia bukan bawa-bawa ilmu? Lihat, sejak dia datang, ikan di laut makin susah dicari. Raka marah. Namun diam-diam benaknya mulai diganggu oleh kecemasan. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk ke rumah, Sari menatapnya dengan mata yang dalam. Kau berubah, Raka? Tidak. Aku hanya manusia. Dan kadang, manusia bisa lelah. Sari menunduk. Kata-kata itu seperti duri. Kalau begitu, kembalilah. Jika kau ingin wanita lain, aku bisa pergi. Aku tak ingin menjadi beban. Tapi sebelum ia sempat bangkit, Raka memeluknya dari belakang. Jangan pernah berkata begitu. Aku tidak pernah ingin yang lain. Aku hanya takut tidak cukup untukmu. Malam itu, hujan turun. Tapi di dalam rumah kecil mereka, 2 hati kembali menyatu. Di kedalaman samudra, Dewi Samudra tertua memperhatikan semuanya. Cinta mereka diuji. Tapi jika Raka melukai hati sang ratu, air akan naik, dan daratan akan tahu murka laut. Seekor naga laut mengangguk pelan. Manusia mudah goyah. Tapi jika pria itu setia, maka cinta mereka akan abadi. Sementara itu, di desa, Sari memutuskan untuk berbuat lebih dari sekadar tinggal diam. Ia mulai mengajar anak-anak membaca. Ia menanam sayuran dan mengubah halaman rumah menjadi taman kecil yang indah. Perlahan, warga desa mulai menghargainya.
Bahkan Bujirah berkata, "Kau bukan cuma cantik, Nak, tapi kau membawa kesejukan di desa ini." Namun, jauh di dalam hati Sari, kerinduan pada lautan belum padam. Setiap malam, saat Raka tertidur, ia akan menatap bulan dan berbisik, "Laut, aku belum melupakanmu, tapi aku memilih cinta." Pagi itu, desa diguncang kepanikan. Seorang anak kecil bernama Tama jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas seperti bara. Napasnya sesak, dan mata putihnya bergetar. Warga tak tahu harus bagaimana. Puskesmas terlalu jauh, dan hujan besar malam sebelumnya membuat jalan menuju kota lumpuh, tertutup longsor. Ibunya, Mbok Sum, berteriak histeris di depan rumah. "Tolong anakku, tolong! Siapa saja yang bisa bantu?" Raka dan beberapa warga berkumpul, bingung dan cemas. Sari ikut berdiri di antara mereka, memegang lengan Raka erat, hatinya bergetar, melihat penderitaan si kecil yang tak berdosa. Seketika, tubuhnya terasa hangat, telinganya mendengar bisikan, suara dari dasar laut, dari dunia yang telah ia tinggalkan. "Kau tetap ratu, meski kau tinggal di darat. Jika hatimu tulus, kekuatanmu akan kembali untuk kebaikan." Sari melangkah pelan ke arah anak itu. Ia duduk bersimpuh di samping tubuh kecil yang menggelepar, menutup mata, dan menyentuh dahi Tama dengan tangan kanan yang bersinar lembut kehijauan. Orang-orang menatap, heran dan takut. Tubuh Tama perlahan berhenti menggigil, napasnya kembali tenang, suara tangisnya pelan, lalu hilang. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan berkata pelan, "Aku mimpi bertemu ibu laut yang pakai baju hijau." Semua terdiam, lalu Mbok Sum memeluk anaknya sambil menangis sejadi-jadinya. Warga takjub, mereka mulai berbisik satu sama lain. "Dia bukan perempuan biasa. Apa mungkin dia orang yang sakti?" Sari berdiri perlahan, wajahnya tenang, namun sorot matanya berubah. Ia sadar kekuatan lamanya telah kembali. Tapi kali ini, bukan untuk menjadi ratu yang ditakuti, melainkan penjaga diam-diam bagi orang-orang yang ia cintai. Setelah kejadian itu, desa menjadi ramai. Ada yang mulai menghormati Sari seperti dukun. Ada yang takut, ada juga yang mendekat dengan niat buruk, ingin memanfaatkan kekuatannya untuk kekayaan, pesugihan, dan tujuan gelap. Raka mulai resah. Ia tahu kebaikan Sari bisa disalahpahami. Suatu malam, ia bertanya pelan, "Kau bilang kekuatanmu sudah hilang. Aku juga pikir begitu. Tapi rupanya, laut tidak pernah benar-benar melepas bagian dari diriku. Mungkin aku tidak bisa kembali jadi manusia sepenuhnya. Tapi aku tetap ingin tinggal di sini, bersamamu." Raka menatapnya lama. Ia mencintai Sari apa adanya. Tapi kini ia sadar, cinta mereka bukan hanya milik dua orang, tapi juga ditonton langit, dijaga laut, dan kini diamati seluruh desa.